Berujar. Berujar Bebas berujar. Guys, sore hari ini saya kedatangan bapak-bapak yang gagah luar biasa. Kedatangan. Iya, sip. Bapak-bapak yang luar biasa, sangat gagah sekali ya hari ini. Amin. Ini pada udah beristri ya? Sudah ya? Sudah. Siujangan. Enggak, ini tayangannya nanti kemana-mana. Jangan jadi, kita sebut saja sudah beristri, sudah berkeluarga. Harap maklum. Ini dari LMP Laskar Merah Putih, Kota Cilegon ya? Kota Cilegon, markas cabang. Kenalan dulu lah. Ini kaku amat sih, tepuk tangan dulu buat kita. Perkenalkan dulu dari ketua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tatang Tarmizi. Saya kebetulan saat ini dipercaya oleh teman-teman sebagai Ketua Markas Cabang Laskar Merah Putih Kota Cilegon sampai dengan tahun 2022. 2022. Gitu. Lanjut. Terima kasih. Kalau saya Muhammad Irham, kebetulan sebagai sekretaris Markas Cabang Laskar Merah Putih Kota Cilegon, mendampingi Pak Ketua. Lanjut, saya Ahmad Yusron. Panggilannya apa nih? Panggilannya banyak. Banyak ya. Ada Iwan, ada Jebleh ya. Ada sayang ya. Saya kadang Sekarang saya posisi di Ketua Harian Laskar Merah Putih Markas Cabang Kota Cilegon. Dilanjut, silakan. Oke, baiklah. Ini langsung aja nih ngobrol-ngobrolnya. Tapi ini tanpa kopi ya. Karena biar sehat, boleh ngemut permen jahe itu. Boleh ngemut. Kopinya nanti aja dibawa. Mau tanya, Ketua. boleh. Ini kan kita ngobrolin aktivitas di Cilegon. Aktivitas di Cilegon ini untuk Ormas, saya melihat LMP ini sangat bersentuhan sekali dengan masyarakat. Dari kegiatan-kegiatan yang hampir bisa dibilang rutin ya. Ya. Kegiatannya rutin ya. Ya. Kegiatan sosialnya rutin banget itu. Menurut saya itu keren banget. Cerita dong. Ya, jadi di periodisasi saya ini yang berakhir 2022 dimulai dari 2017. Kita ini di LMP dari 2012 ya. 2012. Dari 2012 sudah pernah ke pengurus provinsi Banten, kemudian balik lagi ke Cilegon itu di tahun 2017. Kemudian kita dipercaya oleh teman-teman untuk menjadi ketua. Saya didampingi Pak Yusron dan Pak Irham. Coba untuk menghadirkan suasana baru terkait dengan keormasan gitu ya. Karena memang ormas itu kan identik dengan pakaian yang sangar, kan ini sebenarnya sangar. Kalau dipakai lengkap sangar. Sangar ya. Kayak militer. Jadi kayak organisasi paramiliter lah gitu ya. Nah, kami bersepakat untuk memperbaiki citra itu. Akhirnya kita coba susun organisasi yang basis pergerakan itu bukan basis pergerakan semi militer lagi ya, tetapi lebih kepada kegiatan-kegiatan sosial yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Nah, dari mulai kegiatan rutin kita ada kegiatan yang dilakukan oleh markas cabang, santunan, kemudian tiap lebaran itu ada pembagian paket sembako dan lain-lain. Di samping itu juga kita ada kegiatan yang bersifat insidentil, contohnya misalnya bencana alam. Gitu ya. Bencana alam, alhamdulillah di beberapa kesempatan kita dipercaya oleh donatur untuk bagaimana kemudian mengelola potensi bantuan itu dan kita salurkan langsung kepada penerima. Gitu. Keren banget. Tadi sedikit saya singgung mengenai Lebaran ya. Waktu saya pernah lihat video yang dikirim sama teman. LMP ini ngajak anak-anak apa ya itu? Yatim. Buat belanja. Oh yatim ya? Yatim. Itu luar biasa banget. Buat saya yang ngelihat saya malu gitu karena saya sebagai masyarakat yang bisa disebut ekonomi cukup lah. Saya belum bisa melakukan itu gitu loh. Itu keren banget Pak Ketua. Ya. Itu keren banget. Balik lagi karena kegiatan-kegiatan kebaikan itu pasti menular. Saya sebagai manusia yang dikasih Tuhan hati dan iman, saya iri dengan kegiatan itu karena di beberapa organisasi saya tidak melakukan itu. Itu keren banget Ketua. LMP itu keren banget. Tepuk tangan buat LMP. Luar biasa sekali LMP ini.
majelis. Semoga itu tiap tahun ya. Nah, Ya, kalau tiap tahun kemarin ya, kemarin ke Banten. Jadi Banten gini ya? sih ya, Mbak Mega. Jadi kita ini coba berkegiatan tetapi sekreatif mungkin. Mungkin dana yang kita keluarkan waktu kita ngajak anak yatim jalan-jalan ke mall itu berbelanja, itu mungkin sama juga dananya dengan ketika mengumpulkan anak yatim tersebut di satu tempat, sewakan tenda, kemudian dikasih bingkisan. Itu sebenarnya sama. Tapi kita ingin menghadirkan suasana lain, bagaimana kemudian kita memberikan suasana kegembiraan. Milih sendiri lah itu. Milih sendiri, Ke walaupun mall budgetnya ya. kan kita atur ya, budgetnya kita siasati, kita atur, kemudian kita juga kerjasama dengan Ramayananya gitu, sehingga kegiatannya tidak monoton gitu ya. Termasuk kemarin kita di 10 Muharram ya, Ya, 10 Muharram. 10 Muharram santunan yatim lagi, kemudian karena momennya Muharram kita ajak ziarah ke Banten Lama, Anak juga, yatim anak yatim juga ya. Jadi itulah suasananya, masing-masing kegiatan itu kita buat berbeda biar nggak monoton. Terus sekarang juga ada punya ambulan ketua. Nah, kita Punya ambulan ya? kita punya ambulan Ormas yang punya ambulan. gratis. Gratis. Keren banget. Nanti itu di-share dong, maksudnya biar masyarakat juga tahu kan. Ini keren banget sih LMP ini. Ambulannya ada dua. Luar biasa ya. Keren. Pak Itang, emeng-emeng asing gak sih sama pohon ini? Enggak sih. Nggak asing ya? Nggak asing ya? Yang depan angkat itu. Tapi kayaknya nggak sesubur dulu deh. Oh ini subur karena yang rawatnya seorang perempuan kan. Jadi dia subur merkah dan ada di sini sekarang di atas. Selingan aja itu mah. Emeng-emeng nih. Terus kegiatan-kegiatan kayak gitu itu dananya dari mana sih? Dananya dari patungan. Dananya patungan. Anggota. Ya udah pasti kalau ketua mah paling besar. Iya. Resiko itu. Risiko. Tapi yang menurut saya ketua, kalau setiap ada informasi di masyarakat itu kami langsung tanggap ya. Iya. Apalagi kalau kita ada anggota pengurus yang musibah, alhamdulillah begitu informasi saya di grup itu Semua partisipasi. semua partisipasi. Walaupun nggak seberapa, tapi dikumpulkan Ya, kan jadi banyak jadi juga. banyak. Ya, Kita alhamdulillah. membudayakan itu, Mbak Mega. Kita membudayakan budaya gotong royong yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita ya. Bahwa negara ini dibangun secara gotong royong oleh Iya. para pendahulu kita, oleh para pander kita. LMP membiasakan itu. Jangankan yang santunan. Misalnya ada anggota yang melahirkan, istrinya melahirkan, kemudian orang tuanya sakit, itu selalu kita galang dari internal. Dari internal dimulai dengan saya Pak Irham sebagai yang dituakan ya, kita mulai dari situ. Semua partisipasi, ada yang hanya 25.000, ada yang 50.000, ada yang 500.000, akhirnya tergalang ya lumayan lah untuk biaya persalinan cukup, biaya Jadi, rumah sakit bisa buat nambah. Kebersamaan solidaritasnya itu memang Terus ini ada ya. lagi Bu Mega. Jadi gini, sebenarnya di Indonesia ini khususnya di Cilegon menggalang solidaritas sosial itu sangat gampang. Contohnya kita Laskar Merah Putih, setiap ada bencana kita selalu istilahnya itu kebanjiran sih enggak ya. Tapi potensi dukungan dukungan bantuan itu luar biasa. Kita buktikan waktu banjir bandang di Gerem. Banjir bandang di Gerem itu kita Hamin satu kita rapat ya. Yeah. Hamin 2 kita udah di lokasi. Itu kita berhasil mengumpulkan ada alat berat, kemudian Excavator damper, 2, ya. kemudian beras 1 ton, ditambah lagi sembako dan lain sebagainya. Itu hanya dalam waktu 24 jam kita galang. Bukan hanya dari internal, dari teman-teman pengusaha. Jadi pengurus LMP, pelindung gitu ya, kita kumpulkan potensinya. Jadi kesimpulannya memang ketika kita melakukan sesuatu penggalangan untuk kegiatan, orang juga melihat Iya benar. tingkat kepercayaannya itu. Betul. Dipercaya kan? Betul. Itu sih intinya. Jadi saya ini berorganisasi banyak di organisasi. Tapi kalau untuk ke ormas saya belum gitu tuh. Belum memberanikan diri karena boleh masih masuk LMP nanti. masih pilih. Oh, waktu itu juga Pak Irham sempat ajakin sih. Pernah ajakin cuman saya untuk ormas entar dulu deh karena yang ada di stigma saya dan teman-teman kebanyakan barbar nih, maksudnya ormas nih barbar nih, karena kan ada beberapa yang namanya besar pun gitu deh kira-kira gitu. Cuman saya ngeliat LMP kok kayaknya keren gitu, kok lagi berbaginya ke masyarakat, bersentuhan langsungnya sama masyarakat. Ini yang harus dipertahankan. Ya tadi itu kata Ketua bilang, bagaimana kita merubah image masyarakat bahwa ormas itu bukan ormas yang barbar, tapi benar bahwa ormas itu benar hadir di tengah masyarakat. Artinya bahwa kita adalah harus
hadir di tengah masyarakat dikala masa membutuhkan. Nah, tentunya dengan gaya-gaya humanis, ya kan, kekeluargaan, gotong royong, ternyata mereka suka dengan kami. Nah, itulah dikala kami ketemu masyarakat, dikala kami butuh memohon bantuan, mereka percaya gitu loh. Nah, kepercayaan inilah yang kita harus bertanggung jawab untuk menyampaikan lagi kepada masyarakat lagi. Seperti itu sih. Nah terus anggota dari LMP itu berapa banyak sih Cilegon? Anggota dari LMP kita kan Cilegon ini bukan hanya 8 kecamatan. Jadi kita itu 13 kecamatan. Iya. 8 di kabupaten 8 di kota Cilegon, 5 di Kabupaten Serang, Mancak, Pulau Ampel, Bojonegara, gitu. Anyar, Cinangka, Sesuai termasuk hukum. ke kita Wilayah sesuai hukum. dengan Wilayah wilayah hukum. wilayah hukum kayak Polres ya, Polres Kodim juga. itu. Kita mengikuti itu struktur komando itu. Anggotanya rata-rata masing-masing markas anak cabang kita. Oh namanya markas anak cabang. Markas anak cabang itu sekitar 70 orang rata-rata. Banyak ya? Ya, banyak. Pengurus itu ya? Pengurus ya. Oh, pengurus. Karena kalau anggota ya lebih banyak, tapi pengurus rata-rata di tingkatan kecamatan segitu. Termasuk yang perempuannya apa? Srikandi? Perempuan ada. Srikandi namanya. Ya, Srikandi ada, kemudian yang mengurus peranan wanita ada. Nah, yang lebih asik tuh Srikandi. Srikandi. Jika kita ada kegiatan apa, itu tanpa komando mereka pada iuran sendiri, sumbang sendiri, Iya. masak-masak. Masak-masak. Buat kami ya, yang inilah yang tentunya pengurus kegiatan. Kalau perempuan biasanya kayak gitu sih, Nah, lebih kreatif dia. Penyuguhan. Lebih konsumsi. kompak juga sih untuk Ya. urusan-urusan kayak gitu. Jadi memang apapun kegiatannya kalau nggak ada perempuan nggak ini ya. Kurang asik. Tidak tersentuh dengan perempuan itu kurang sempurna. Tapi bagaimanapun juga itu tergantung pimpinan. Iya. Kalau pimpinannya atau seorang ketuanya itu benar-benar bisa mengendalikan share manage, itu semua ke bawah itu. Semua selesai sama Pak Itang mah. Selesai sama Pak Itang mah semua. Sebesar apapun organisasinya, sekecil apapun organisasinya, kalau ketuanya tidak sesuai dengan koridor, ya bubar. Berarti LMP ini karena asik dan keren karena lihat ketuanya dulu. Ya. Karena ketuanya Pak Itang. Nah terus kalau misalnya nih ada masyarakat yang kok kayak ini keren nih, mungkin banyak masyarakat juga yang setuju sama saya kalau LMP ini keren dan pengen gabung, gimana tuh? Betul. Memang dari Markasnya kemana? Gitu? Dari dalam proses perjalanan ini betul apa yang dikatakan tadi Bang Mega itu keren, oke lah, udah pasti keren lah kita ya LMP. Pede lah ya. Pede lah. Tapi memang banyak sekarang ini kawan-kawan kita yang ingin bergabung karena memang mereka sendiri mungkin punya potensi untuk ya terutama di lingkungan mereka sendiri ya, lingkungan rumah sendiri ingin berbagi dengan yang lain, tapi mereka juga ingin menyalurkan apa yang dia secara berorganisasi itu mana sih Si pilih-pilih ya. nyari ya, mereka juga mencari ya ormas-ormas ya tadi bilang ya barbar lah seperti ini. Nah kita harapannya mudah-mudahan kita menjadi salah satu ya mungkin contoh sih tidak lah ya, artian mudah-mudahan kita ini bisa menularkan Virus kebaikan kepada masyarakat ini ya, ormas-ormas yang lain pun ya sama lah seperti Iya. kita. Seandainya ormas yang lain pun sama pengabdiannya kepada masyarakat, sepertinya nggak ada yang ditakutin tuh sama ormas-ormas tuh walaupun lorengnya macam-macam gitu kan ya. Enggak, soalnya LMP ini nggak arogan gitu loh. Ya. Nggak arogan tapi elegan gitu Gini, tuh. Itu aku tadi pertanyaannya mereka gini, bagaimana sih cara masuk ke ormas? Ya, sekretaris nih. Kalau di LMP sangat mudah sekali. Yang pertama niatnya dulu dia ingin bergabung. Yang kedua itu secara administrasi gampang, hanya foto KTP dengan KTP. Keanggotaan lah ya, Nah, setelah legalitas. itu baru kita pemahaman. Yang perlu dipahami bukan ADRT-nya dulu justru. Semua ADRT itu bagus. Tapi pahami dulu karakter teman-teman kita dulu. Kalau sudah tahu karakter teman-teman kita, sifatnya, wataknya, nah baru nanti ada rasa kebersamaan, ada rasa penjiwaannya itu lebih lebih mood lah sama teman-teman, tuh lebih connect. Jadi pada waktu kita ada apapun tadi itu timbul kebersamaan, timbul gotong royong. Nah, di situ baru nanti dengan sendirinya dia paham ADRT itu akan diketahui dikala kita langsung terjun. Betul. Oh, ini ADRT-nya. Bukan tulisannya. Implementasinya langsung. Kan gitu ya. Saya kira seperti itu. Yang penting apa ya? Pahami dulu deh karakter teman-teman dulu.
Kadang-kadang ada yang apa ya, tersinggungan, kan ya. Baper lah, baper. Namanya gesekan-gesekan orang banyak itu kan pasti ada. Nah, tapi itu kan bisa logika itu nggak kita sampaikan ketua, sedikit kesinggung, Betul. purek, artinya Repot ya. repot, jadi nggak susah ya. Saya nambahin nih, Bu Mega. Mbak Mega ya. Sis. Jadi orang memandang mungkin khususnya LMP Cilegon ini tidak arogan. Kami pada isu-isu tertentu arogan, ya terutama isu-isu yang berkaitan dengan kenegaraan. Iya. Contohnya terkait dengan apa ya, perlakuan orang asing terhadap bangsa Indonesia, kemudian terkait dengan lambang negara, kemudian terkait dengan apa TNI, Polri gitu ya. Kita nggak ada toleransi kalau itu, tidak ada toleransi ya. Contohnya misalnya waktu salah cetak SEA Games atau apa ya waktu Iya. di Malaysia, itu Iya, kita nggak ada toleransi. Kita galang teman-teman, kita lakukan demo besar-besaran di Kedubes Malaysia. Kemudian terkait dengan pembelaan terhadap apa ya potensi TNI Polri ya, kita harga mati kalau itu, bahwa TNI dan Polri adalah bagian dari pilar negara yang dipergunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Itu nggak ada toleransi Iya. di kita. Harga mati. Ya. Tapi kalau terkait dengan hal-hal sosial, kemudian hal-hal kemasyarakatan, ya kita elastis, tidak menghilangkan cara-cara arogan, lebih mengedepankan cara-cara persuasif gitu ya. Jadi arogan yang pada tempatnya. Arogan pada Karena kan banyak itu kelompok-kelompok lain yang arogannya terhadap masyarakat. Ya. Kan tidak tepat ya, karena harusnya masyarakat dilindungi. Untuk apa ada ormas tapi arogannya ke masyarakat gitu. Kan salah ya. Pada Pokoknya prakteknya itu kita advokasi sebenarnya. advokasi ya. Kebanyakan advokasi. Jika ada masyarakat yang kesusahan, ada istilahnya ada kejadian apapun, kita hadir untuk mendampingi. Oh, Jadi pendamping hukum pendampingan. juga. Yang Pendamping terzolimi hukum. ya. Oh gitu. Baik ada Ya, RT maupun apa, kita selalu diminta oleh mereka untuk sebagai pendamping. Nah, kami bersyukur kalau masyarakat banyak percaya pada kami ya, karena kami juga kan dalam pelindungan hukum ini. Terima kasih. Ikan lo. Jadi makin semangat ini. Ya 2 jam pokoknya. 2 jam. Banyak sekali sih yang artinya masyarakat juga yang tadi itu yang sering minta bantuan ke LMP untuk pendampingan, itu kasus KDRT dan lain-lainnya lah. Kami juga dengan bangga hati, dengan bersenang dapat membantu mereka. Kalau mendampingi rasa yang galau bisa? Banyak juga Oh sebenarnya. gitu ya. Kan ada mendampingi perasaan yang sedang galau kan? Ruangan yang Oh ada khusus ya. Untuk ini, untuk apa? Konsultasi. Oh gitu. Nggak, konsultasi ini berbahaya endingnya. Ini yang bahaya ini. Penyalahgunaan wewenang. Nah itu. Ini sering terjadi di beberapa tempat gitu. Ini harus diwaspadai nih konsultasi cinta ini. Bahaya itu, jangan. Kehidupan. Iya namanya kehidupan sih ya. Iya. Karena kan komunikasinya ada Iya. perempuan dan laki-laki. Nah ini tugas ketua ini luar biasa Nah, itu. sulit ini. Jadi- karena ada cewek dan cowok ini. Nah, emang ya itu sebuah tantangan kepemimpinan ya buat kita. Bagaimana kemudian kita menggalang orang dari segala macam latar belakang ya. Betul. Ada yang hanya tukang ojek, kemudian ada yang memang S1, S2 gitu ya kuliahnya. Ada yang ya macam-macam lah. Macam-macam. Termasuk juga mereka masuk ormas itu kan kadang-kadang masyarakat awam ada saja masuk ormas itu seolah-olah Ini kerjaan. yang pertama Yang kerjaan, yang kedua ini apa melindungi dari hal-hal yang bermasalah. Contohnya kredit Macet, tutor, oh macet, gitu. mereka pakai Leasing, tameng leasing. ormas, gitu Macem kan. backing ya. Nah, kita di LMP Tidak. makanya tadi dikasih pemahaman oleh Pak Irham itu bahwa masuk kelas krem merah putih ya kita kasih pemahaman bahwa kamu masuk ke sini nih bukan untuk gagah-gagahan walaupun bajunya loreng gitu ya, tapi ini baju ini hanya sebuah identitas gitu ya, identitas organisasi. Makanya kita nggak mau terjadi hal-hal yang mengarah kepada pelanggaran-pelanggaran hukum. Salah satunya itu membackingi mobil, motor gitu. Nggak ada. Ya kalaupun ada yang minta tolong masalah mobil tarik, kita sebagai mediasi aja. Nanti kita lihat dulu kasusnya seperti iya, apa dulu. supaya perusahaan juga tidak rugikan, konsumen pun tidak Tidak rugikan. rugikan. Kan ada solusi penengahnya. Iya, benar. Nah, alhamdulillah banyak juga dari konsumen itu yang minta bantuan LMP untuk sebagai pendamping untuk mediasi. Alhamdulillah. Dan akhirnya selesai. 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 Gratis.
Everybody happy. Everybody happy. Nah, terus ngobrolin masalah ambulan nih. Siapa sih yang boleh pakai ambulannya LMP? Siapapun boleh. Siapapun boleh. Menghubunginya kemana sih? Hubungi nomor Pak Irham. Kita ada dua. Oh, ada 2 ambulannya. Satu di Ciwanda, yang satu di kota. Satu di kota. Nah, untuk ambulan dan nomor itu sudah tertera di mobil ambulannya. Oh, gitu. Nomor ada 2 nomor. Yang kedua Sebutkan nomor Pak Irham. Biar semuanya lebih tahu, coba Iya, disebutkan. sebutkan. Hubungi Nah, nomor nomor yang saya. ada di mobil ambulan yang pertama 08 11 80 88872, satu lagi 08 78 088 91 888. Itu nomor di ambulan. Jadi ambulan itu punya umat. Punya umat. Siapa aja boleh pakai. Siapapun. Didedikasikan untuk Umat. Luar biasa, luar biasa. LMP keren banget. Punya ambulan, anggotanya banyak, kegiatannya luar biasa faedah buat masyarakat. Amin. Tidak arogan walaupun seragamnya loreng-loreng. Iya. Keren sekali. Ada yang mau disampaikan nggak sih ke apa ya? Ke masyarakat, ke pemerintah mungkin? Ada nggak sih yang disampaikan? Ya ke masyarakat ya. Ke masyarakat. Kami Laskar Merah Putih Kota Cilegon ingin menghimbau dan menyampaikan bahwa ayo berorganisasi ya, karena dengan berorganisasi, berormas ataupun ber-LSM dan lain sebagainya tidak kemudian membuat citra kita menjadi buruk ya, sepanjang niatannya baik kan gitu. Kita berorganisasi ini bukan untuk mencela pemerintah, bukan untuk mendiskreditkan siapapun, tetapi bagaimana kita berorganisasi saling membantu. Kan pemerintah juga mungkin dari sekian permasalahan ada yang tidak tercover, itulah tugas kita untuk membantu. Kemudian kepada pemerintah, kami Laskar Merah Putih Markas Cabang Kota Cilegon ingin menyampaikan bahwa tidak perlu khawatir kepada Laskar Merah Putih. Kami bukan organisasi yang berafiliasi politik dengan partai politik manapun maupun entitas politik manapun gitu ya. Kami netral sebagai sesama anak bangsa, sebagai perekat persatuan, karena di Laskar Merah Putih itu semua partai ada. Semua partai ada dan kita hargai dan kita betul-betul jaga, karena itu potensi persatuan dan kesatuan gitu ya. Jadi pemerintah nggak perlu khawatir, tidak perlu alergi kepada Laskar Merah Putih, dan kita yang terakhir minta sebagai bagian dari pengayom ya, pemerintah kan tugasnya mengayom ya, kita juga sebagai bagian dari masyarakat minta diayomi, iya ya benar, kan? Minta dimanusiakan lah gitu ya, dimanusiakan. Mungkin itu buat pemerintah. Yang jelas LMP bukan ormas preman. Itu yang penting. LMP bukan ormas preman. Tapi sepengetahuan kami ini bahwa masyarakat khususnya kaum pemuda itu ingin ada wadah untuk berkumpul, mana tempat berkumpul positif. Jadi kalau ada pemuda yang suka nongkrong yang hal negatif, karena nggak ada wadah yang dianggap menurut dia pas buat mereka, bagaimana organisasi yang positif buat mereka. Nah ini yang artinya yang kadang-kadang pemuda ini berkumpulnya yang kadang ke hal yang negatif, karena mereka belum menemukan. Nah LMP Cilegon hadir untuk memberitahu pada masyarakat kalangan muda ya, terutama bahwa ini ada ormas loh yang benar-benar artinya untuk kami mengabdi berbakti pada masyarakat. Nah mudah-mudahan teman-teman pemuda yang suka nongkrong yang Nggak jelas berkatakan nggak jelas, ayo kita bergabung di LMP ini, kita bersama-sama Belajar bersama-sama. Lebih faedah lah ya Faedah. masa mudanya dengan berorganisasi. Bisa Ibu sampaikan nggak? Cukup? Cukup ya? Cukup. Oke guys, obrolan dengan LMP sore hari ini luar biasa sih, cuman kalau nggak diudahin bakal panjang 2 hari mungkin. Jadi diudahin dulu. Buat net info seputar keanggotaan, seputar ambulan, nanti kita share di channel YouTube-nya Berujar. Mau dong ditutup sama ketua. Konten ini kita tutup, ketua yang tutup. Tutupnya gimana nih? Terserah ketua, tutupnya gimana? Pokoknya Berujar mah bebas berujar aja. Baik, terima kasih atas undangan buat kami Laskar Merah Putih. Mudah-mudahan acara-acara seperti ini bisa sering dilakukan baik dengan komunitas-komunitas ormas maupun komunitas-komunitas lain. Mudah-mudahan dengan acara ini bisa menjadi wahana pencerahan buat kita semua, buat belajar bersama, buat share info ya. Ya, share info lah ya, bahwa di Cilegon juga sudah berubah gitu ya, sudah berubah.
Mungkin itu dari kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berujar! Bebas berujar!